suatu keadaan di mana kehendak pribadi kita sebagai manusia biasa bertentangan dengan kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan pada saat itulah kualitas kita sebagai pengikut Yesus Kristus diuji. Apakah kita tetap mampu menyangkal diri dan memikul salib dengan mengorbankan kehendak pribadi kita untuk sepenuhnya taat pada kehendak Allah Bapa? Ataukah kita memilih untuk menyangkal Yesus dengan menolak kehendak Tuhan? Saat ini di tengah-tengah kondisi kita masing-masing, mungkin saja di dalam diri kita bertentangan antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Di antara lain ketika kita mengharapkan kesehatan dan kekuatan, Tuhan justru menghendaki agar kita mengalami pergumulan sakit penyakit. Ketika kita menginginkan waktu hidup bersama dalam waktu yang lama dengan orang-orang yang kita kasihi, Tuhan ternyata menghendaki orang-orang yang kita kasihi pergi dalam waktu yang cepat dari hidup kita. Ketika kita memimpikan masa depan yang penuh harapan, kehendak Tuhan justru mengizinkan langkah kaki kita terhenti di tengah jalan karena tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dari kenyataan-kenyataan ini, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus dalam pergumulannya di Taman Getsemani ketika ia berdoa. Ambillah waktu dalam ketenangan, berdiam diri dan menahan dirilah sejenak dari kesibukan kita, berlutut dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bangun komunikasi dengan Tuhan sepuas-puasnya dalam relasi sebagai seorang anak dan bapa. Lupakan sejenak semua hal yang menyita perhatian kita selama ini. Mulailah dengan mengingatkan diri kita sendiri betapa pentingnya kehadiran Tuhan di dalam hidup kita detik demi detik. Hayatilah karya agung Yesus dengan penuh kesungguhan sampai melahirkan komitmen bahwa kita mau menjadi pengikut Yesus yang setia, apapun yang harus kita korbankan, karena Yesus sudah terlebih dahulu berkorban untuk kita. Saat merasa kenyataan hidup terlalu berat, terbukalah kepada Tuhan di dalam doa kita, minta pertolongan dan kekuatan darinya. Sebagaimana nas pembimbing mengatakan, hanya di dalam Dia kita mampu menghadapi dan melewati setiap perkara hidup kita. Doa memang tidak langsung merubah keadaan, tetapi paling tidak membuat suasana hati kita tetap tenang dan membuat kita tetap semakin berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan yang sudah melakukan perkara hebat melalui karya Yesus Kristus, yang juga pasti akan terus melakukan perkara-perkara hebat di dalam kehidupan kita. Dalam setiap gumul, dalam setiap kerinduan, dalam setiap harapan kita, tetap katakan kepada Tuhan, jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi.